Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang perizinan usaha pada badan hukum perusahaan atau perseroan terbatas yang biasa disebut PT. Dalam menjalankan sebuah bisnis, legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya izin usaha, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara resmi dan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Pada video ini, kita akan membahas pengertian izin usaha, jenis-jenis izin usaha pada PT, tahapan pengurusannya, serta contoh kasus sederhana dan manfaat legalitas usaha bagi perusahaan. Untuk yang pertama, pengertian dan pentingnya izin usaha. Izin usaha adalah izin resmi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara sah dan sesuai aturan yang berlaku. Bagi perusahaan berbentuk PT, izin usaha menjadi bukti bahwa perusahaan tersebut telah diakui secara hukum dan diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha. Izin usaha sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menjadi legal atau resmi di mata hukum sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan aman. Yang kedua, izin usaha dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Masyarakat biasanya lebih percaya pada perusahaan yang memiliki izin resmi dibandingkan usaha yang belum memiliki legalitas. Yang ketiga, izin usaha mempermudah perusahaan untuk bekerja sama dengan pihak lain seperti bank, investor, maupun perusahaan lain. Selain itu juga legalitas usaha itu juga membantu perusahaan menghindari masalah hukum dan mempermudah perkembangan usaha di masa depan. Selanjutnya ada jenis-jenis izin usaha pada PT. Dalam perusahaan PT terdapat beberapa jenis izin usaha yang penting untuk dimiliki. Yang pertama adalah Akta Pendirian PT. Dokumen ini dibuat oleh notaris sebagai bukti awal pendirian perusahaan. Yang kedua ada Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendapatkan pengesahan ini, perusahaan resmi menjadi badan hukum. Yang ketiga ada NPWP, perusahaan yang digunakan untuk keperluan perpajakan. Yang keempat ada nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini merupakan identitas resmi perusahaan yang diperoleh melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Selain itu, perusahaan juga dapat memerlukan izin tambahan sesuai bidang usaha, misalnya sertifikat halal, izin BPOM, atau izin lingkungan. Selanjutnya ada tahapan pengurusan izin usaha pada PT. Dalam mengurus izin usaha PT terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada menentukan nama perusahaan dan jenis usaha yang akan dijalani. Yang kedua ada membuat akta pendirian perusahaan di notaris. Akte ini berisi data perusahaan seperti nama perusahaan, pemilik, modal usaha, dan juga bidang usaha. Tahap ketiga adalah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM agar PT ini resmi menjadi badan hukum. Tahap berikutnya ada membuat NPWP perusahaan untuk keperluan administrasi pajak. Kemudian perusahaan mengurus NIB melalui sistem OSS sebagai identitas usaha resmi. Jika diperlukan, perusahaan juga harus mengurus izin tambahan sesuai bidang usahanya. Untuk contoh kasus sederhana, sebagai contoh terdapat usaha bernama PT Maju Jaya Kuliner yang bergerak di bidang restoran. Agar usaha dapat berjalan secara resmi, pemilik usaha ini harus membuat akta pendirian PT melalui notaris, kemudian mengurus pengesahan badan hukum, membuat NPWP perusahaan, dan mengurus NIB melalui OSS. Karena perusahaan ini bergerak di bidang makanan, perusahaan juga perlu mengurus sertifikat halal dan juga izin kesehatan makanan. Setelah seluruh izin selesai, restoran ini dapat beroperasi secara legal dan lebih dipercaya oleh pelanggan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa izin usaha itu sangat penting bagi perusahaan perseroan terbatas atau PT. Dengan adanya legalitas usaha, perusahaan menjadi resmi di mata hukum, lebih dipercaya masyarakat, dan juga lebih mudah berkembang untuk bekerja sama dengan pihak lain.
Karena itu, setiap pelaku usaha sebaiknya memahami dan juga mengurus izin usaha dengan baik agar bisnis dapat berjalan dengan aman dan profesional. Sekian penjelasan mengenai perizinan usaha pada Badan Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas atau PT. Dari saya sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.